Dalam dunia tulis-menulis, entah itu skripsi, jurnal, atau artikel, kita pasti sering banget kan membangun ide di atas karya orang lain? Itu penting. Tapi, gimana caranya supaya kita melakukannya dengan benar? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu keahlian paling krusial dalam menulis, parafrase. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana sih caranya kita bisa meminjam ide secara sah tanpa terjerumus ke plagiarisme? Soalnya garis batasnya itu seringkali tipis banget loh. Jawabannya tentu ada di pemahaman kita soal teknik mengutip yang etis. Dan kita akan bahas semuanya secara rinci di sini. Oke, sebelum kita terjun ke tekniknya, kita perlu paham dulu kenapa sih ini jadi isu yang penting banget. Nah, semua ini berakar pada satu konsep besar yang disebut integritas akademik. Poin utamanya begini, menghindari plagiarisme itu bukan sekedar soal ikut aturan. Bukan, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang menjunjung tinggi etika profesional, tentang menghargai kerja keras intelektual orang lain, dan yang paling penting, tentang membangun reputasi kita sendiri di atas kejujuran. Lalu, solusinya gimana dong? Nah, disinilah parafrasa hadir sebagai alat utama kita. Dengan parafrase, kita bisa menegakkan integritas, tapi tetap bisa merujuk dan bahkan mengembangkan ide-ide brilian dari sumber lain. Definisi ini punya dua kunci utama yang nggak bisa dipisahkan. Pertama, dengan kata-kata sendiri. Ini artinya kita dituntut untuk benar-benar paham, bukan cuma ganti-ganti beberapa kata. Kedua, tetap menyebutkan sumbernya. Ini adalah bentuk pengakuan dan respek kita. Dua-duanya wajib hukumnya. Nah, biar lebih jelas, penting banget buat kita bedain antara parafrase dan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, itu kita menyalin teksnya kata per kata, persis, lalu kita kasih tanda kutip. Sebaliknya, parafrase itu kita rombak total. Struktur kalimatnya, pilihan katanya, semuanya baru. Ini menunjukkan kalau kita sudah memproses dan mencerna informasinya, bukan cuma menyalin. Lantas, gimana kita bisa tahu kalau parafrase yang kita buat itu udah bagus? Atau jangan-jangan masih tergolong plagiat? Tenang, ada beberapa kriteria kunci yang harus kita penuhi. Pertama, substansi maknanya wajib sama. Pesan aslinya nggak boleh berubah sedikit pun. Tapi, struktur kalimat dan pilihan katanya harus beda jauh ya. Bukan cuma ganti sinonim. Alur logikanya juga harus nyambung dengan gaya tulisan kita sendiri. Dan, yang paling penting, mencantumkan sumber itu sebuah keharusan. Mutlak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana sih cara membuat parafrase yang efektif itu? Sebenarnya ada proses sistematis yang bisa kita ikuti kok biar hasilnya berkualitas. Yuk, kita bedah langkah-langkahnya. 1. Baca teks sumbernya berulang kali sampai Anda benar-benar paham esensinya. 2. Ini bagian krusialnya. Tutup teks aslinya lalu coba tulis ulang idenya pakai bahasa Anda sendiri. 3. Setelah punya draft, baru deh kita poles dengan mengubah struktur kalimat dan milih sinonim yang pas. 4. Bandingkan lagi hasil kita sama teks aslinya, pastikan maknanya akurat. Dan 5. Jangan pernah lupa cantumkan sumbernya. Teori aja nggak cukup kan? Mari kita coba terapkan langkah-langkah tadi pada contoh yang konkret. Kita ambil dari bidang yang sangat teknis, yaitu rekayasa internet. Nah, ini bakal benar-benar menguji pemahaman kita. Oke, ini dia teks aslinya. Kalimat yang sangat teknis dan padat informasi ya. Intinya, kalimat ini menjelaskan fungsi BGP dalam jaringan internet global. Sekarang, mari kita lihat gimana cara memparafrasakannya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah contoh yang buruk. Kenapa? Karena ini cuma ganti-ganti kata pakai sinonimnya. Strukturnya sama persis. Ini yang sering disebut plagiarisme tambal sulam. Dan ini nggak menunjukkan pemahaman sama sekali. Nah, sekarang bandingkan dengan yang ini. Ini baru parafrase yang baik. Lihat kan bedanya, strukturnya dirombak total. Kalimatnya dimulai dari tujuannya dulu, baru menjelaskan subjeknya, lalu menjelaskan fungsi BGP. Ini menunjukkan pemahaman konseptual yang mendalam, bukan cuma sekedar ganti kata. Keren! Oke, untuk melengkapi pemahaman kita, penting juga untuk bisa membedakan parafrase dengan dua teknik pengutipan lainnya, ringkasan dan kutipan langsung. Masing-masing punya tujuan spesifiknya sendiri-sendiri. Gampangnya begini, kutipan langsung itu kita pakai untuk mereplikasi kata-kata yang sangat presisi. Kalau ringkasan, tujuannya mengambil intisari dari teks yang panjang menjadi sangat singkat. Sementara parafrase, seperti yang sudah kita bahas, fokusnya untuk menjelaskan ide spesifik dari sumber, panjangnya relatif sama, tapi menggunakan struktur dan bahasa yang 100% baru. Jadi, ini dia intinya.
Menguasai parafrase itu bukan trik untuk menghindari deteksi plagiarisme. Bukan. Justru, ini adalah bukti bahwa Anda sudah benar-benar paham sebuah ide secara mendalam, saking dalamnya, sampai Anda bisa menyajikannya kembali sebagai bagian dari argumen Anda sendiri. Ini adalah tanda seorang pemikir yang matang. Sebagai penutup, mari kita coba renungkan ini bersama. Ketika kita menulis, apakah kita cuma sekedar menyusun ulang informasi, atau kita benar-benar sedang berkontribusi dalam sebuah percakapan intelektual dengan integritas penuh? Pertanyaan ini layak kita pikirkan setiap kali kita akan mulai mengetik.